menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Halo, selamat siang saya ucapkan untuk Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat sehingga bisa memberikan hal positif di dunia nyata maupun dunia maya. Dan senang sekali tentunya saya Septi Diaja bisa hadir di hadapan Anda pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021 dengan tema besar kita yakni cepat tanggap lawan perundungan digital. Dan acara ini diinisiasi oleh Kemkominfo, Indonesia Maju dan juga Siberkreasi. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terus berkembang pesat yang dimana masyarakatnya memiliki kemudahan untuk mengakses internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3% yang dimana menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan berangkat dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, membuat percepatan transformasi digital untuk menuju Digital Nation dengan salah satu programnya yakni sumber daya bertalenta digital. Dan untuk itu, Kemkominfo yang menggandeng GNLD Siberkreasi yang telah membuat roadmap hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka untuk menyusun literasi digital. Yang pertama di sini ada digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Dan program literasi digital akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten juga kota, dengan menggandeng 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder lainnya. Baiklah teman-teman, selama acara ini berlangsung tentunya ada tata tertib yang patut dipatuhi. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan, selanjutnya mematikan mikrofon Anda, dan tetap menyalakan kamera video, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenankan juga menyala pada saat narasumber berbicara. Dipersilakan untuk bisa mengerjakan pretest dan juga post-test yang akan berkaitan dengan e-sertifikat yang bisa teman-teman dapatkan di akhir acara. Untuk itu, saya menghimbau teman-teman seluruhnya untuk bisa mengikuti acara webinar ini hingga akhir guna mendapatkan e-sertifikat. Dan terakhir, aplikasi Siberkreasi bisa di-download melalui App Store dan juga Google Play. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah teman-teman, kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang sudah meresmikan program literasi digital nasional di Indonesia. Dan bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pengharapan BSC dan juga Bupati Banjar yang kami hormati Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Cyber Kreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang
TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital kultur. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei dengan dilakukannya kick-off pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam kerangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta kita. Dengan ini saya Bupati Banjar membuka acara webinar literasi digital di Kabupaten Banjar dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Banjar makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman, kita sudah mendengarkan kanal speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika dan juga Bupati Banjar. Dan bersama-sama kita akan menundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon untuk kelancaran acara webinar, dan kita juga berdoa untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai teman-teman, terima kasih. Dan teman-teman, ada informasi menarik sekali untuk teman-teman semuanya, di mana kita memiliki hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih, di mana teman-teman bisa berkesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Cukup dengan cara memberikan pertanyaan paling menarik saja untuk tiap-tiap narasumber di sini. Kita memiliki 4 narasumber istimewa, jadi langsung saja mungkin teman-teman nanti setelah mendengarkan pemaparan dari tiap-tiap narasumber, untuk bisa langsung mencantumkan pertanyaan paling menariknya dengan format yang akan kami bagikan di kolom chat ya. Dan setelah itu juga kalian bisa mengikuti untuk keseruan acara ini dibagikan di Instagram feed dengan hashtagnya makin cakap digital kreasi dan juga litikal 1787, follow serta mention @siberkreasi dan juga @litik.kalimantan. Demikian teman-teman untuk kami nantikan, karena masih berpeluang besar untuk bisa mendapatkan sekali lagi hadiahnya berupa e-money ataupun pulsa. Baik, dan kita akan berkenalan dengan seluruh narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Yang pertama ada Mas Reza Nangin selaku konten kreator, ada juga Mas Dian Nugraha, former news presenter, reporter dan juga lecturer, dan ada Kak Angel Merisi selaku jurnalis dan juga sosial media spesialis, dan terakhir ada Bapak Dedi Setiawan Esos, pimpinan umum koran banjar.net. Kita akan berjumpa dengan narasumber yang pertama. Di sini ada Kak Reza Nangin. Halo Kak Reza, selamat siang. Halo, selamat siang semuanya teman-teman di Kabupaten Banjar. Selamat siang buat narasumber kita juga, Mas Denny, ada Mas Dian, ada Kak Angel. Selamat siang Kak Septi. Siang juga, kita berjumpa lagi. Kali ini kita ada di Banjar ya, Kak Reza. Yes. Kak Reza pernah ke Banjar nggak nih? Belum sih, jadi butuh main ke sana juga kayaknya. Iya ya, harus ya. Kita akan ke sana ya. Sepertinya makanan khasnya di sana cukup terkenal begitu Kak Reza. Baik Kak Reza, mohon izin ya, kita ngobrol-ngobrol seru terkait bijak di kolom komen nih. Yes. Kak Reza kan juga selaku ini ya, Cameo Project ya. Kalau misalnya kita melihat tadi di depan ada Betul. Kak Reza bersama kawan-kawan ya. Sekarang kegiatannya lebih ke apa nih Kak Reza? Cameo Project sekarang kegiatannya lebih mengarah kemana nih? Sekarang syuting-syuting masih, syuting-syuting. Jadi bukan cuma untuk YouTube aja sekarang, Cameo Project syuting untuk OTT juga. OTT itu jadi kalau misalnya kita nonton di aplikasi gitu, semacam kayak Netflix gitu. Cuman kan kalau misalnya Netflix punya luar negeri ya, ini yang lokal. Gitu. Jadi ada beberapa OTT lokal yang butuh konten, jadi Cameo Project sekarang lagi kerjasama dengan mereka.
Keren banget, produktif dan memanfaatkan kecanggihan teknologi ya. Itu dia Kak Reza dan kawan-kawan. Oke, Kak Reza. Kali ini kita mau dengerin tips dan sarannya dari Kak Reza nih terkait bijak di kolom komen. Tapi sebelum saya menanyakan untuk ke arah sana, saya ingin bertanya Kak Reza, ini pengguna sosial media sejak tahun kapan sih? Apakah pernah merasakan dulu awal-awal tuh saya pernah merasakan Friendster loh. Kak Reza pernah nggak nih? Friendster pernah. Ketahuan banget umurnya udah banyak ya. Oke. Friendster sempat, terus abis itu langsung nggak lama sebenarnya main Friendster, abis itu langsung beralih ke Facebook, ya kan. Terus dari Facebook baru ke Instagram dan YouTube dulu kali, YouTube, terus abis itu baru ke Instagram. Terus udah sih kayaknya itu aja. Justru malah sekarang lebih banyaknya berkecimpung di YouTube dan juga Instagram kayaknya. Baik, nah sejak dulu penggunaan sosial media di awal sampai detik ini, apakah pernah menemukan di kolom komennya Kak Reza tuh soal contoh perundungan begitu ya, atau bahasa bullying atau negatif komen, pernah nggak? Pernah. Jadi waktu itu ada beberapa kesalahpahaman sebenarnya dengan beberapa orang gitu, akhirnya ngebully itu ke sosial media kami project maupun sampai ke sosial media masing-masing sebenarnya. Jadi wah itu rame banget, lumayan hampir 1 minggu lah kami dibully dan lumayan rasanya berproses seperti itu, mulai dari yang segala sesuatunya kita masukin hati sampai akhirnya kita pikir ngapain juga dimasukin hati orang, dia pun juga ngetiknya juga pasti santai aja gitu kan, kayaknya buang waktu terlalu banyak kalau misalnya kita mau bales-balesin, kita tersinggung, kita masukin hati semua komen-komen yang negatif gitu. Pasti 24 jam dalam 1 hari itu nggak bakalan cukup waktunya. Jadi makanya dari situ kita belajar gitu. Ternyata banyak juga ya netizen-netizen di Indonesia ini pun juga yang tidak mengerti konteks sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada netizen-netizen yang ingin berdiskusi gitu ya terhadap terhadap satu masalah, biasanya kita bahas, biasanya aku pun juga ajak diskusi mau di kolom komen ataupun juga di DM gitu. Tapi banyak banget justru yang tidak ngajakin diskusi, ngajakinnya justru ya cuman pengen maki-maki aja, cuman pengen pengen nyampah aja lah istilahnya gitu di sosial media kita. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kita nggak gubris jadinya, karena habis waktu kalau misalnya kayak gitu. Oke, nah terus caranya Kak Reza sendiri untuk merespon itu seperti apa? Katanya kurang lebih bullying itu hadirnya 1 minggu ya? 1 minggu lumayan. Jadi cara meresponnya gimana tuh? Di hari pertama, hari kedua itu semuanya tuh kita setiap kali ada komen negatif tuh rasanya kayak ya ampun, ini kenapa sih orang kok nggak ngerti ya maksud kita, karena sedikit orang yang nanya pokok permasalahannya biasanya. Banyak orang cuman pengen nyampah aja, cuman pengen ngeluarin unek-uneknya aja tanpa tahu pokok permasalahannya dari mana. Nah, karena kan pasti banyak yang nggak tahu kan. Biasanya tuh gitu tuh dalam satu masalah gitu ya, contoh deh yang paling dekat gitu, misalnya soal Baim gitu ya. Ini kan banyak banget pasti netizen yang ngebully Baim tanpa kita tahu sebenarnya, karena kan setiap satu perkara pasti ada motivasi, pasti ada konteks gitu. Tanpa kita mengerti dulu, tanpa kita nanya dulu, yang kita tahu kan cuman dari media ya kan. Yang kita tahu kan cuman dari teman mungkin, atau cuman dari grup WhatsApp mungkin ya gitu. Akhirnya itu dijadikan dasar untuk kita ngomong apa aja atau kita ngebully orang tersebut. Nah, sedikit banget orang-orang yang mau peduli dan berdiskusi, itu sih yang kita sayangin sebenarnya. Jadi ya di hari pertama sampai hari kedua, hari ketiga masih yang agak-agak sakit hati gitu, tapi udah masuk hari keempat udah biarin aja, orang mereka pun juga nggak pengen ngajakin ngobrol gitu kan, nggak pengen ngajakin diskusi, ngapain juga kita keluarkan waktu kita, tenaga dan pikiran kita untuk hal-hal yang cuman makian aja buat kita gitu.
Jadi akhirnya cuekin aja. Mungkin nih teman-teman semua yang mengikuti acara webinar ini mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Reza begitu ya. Kira-kira untuk bisa bahasanya bagaimana ya? Untuk bisa menenangkan diri. Jadi kita belajar ilmu psikologi sendiri nih. Nih seperti apa harusnya agar kita tidak terlalu stressful. Mungkin kalau misalnya kita melihat berkaca di luar negeri itu banyak banget loh kasus yang dari bullying itu akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Ini jangan sampai terjadi begitu kan. Nah Kak Reza pada saat itu dan bersama teman-teman seperti apa untuk bisa lebih calm down begitu? Kak Reza? Oke. Ya, sorry, tadi ke mute. Oke, akhirnya yang kita lakukan adalah begini sih sebenarnya. Kita mengerti bahwa setiap orang itu pasti punya stres, pasti punya sampah gitu ya dalam hidupnya mereka gitu. Nah, memang sangat disayangkan sekali banyak orang-orang atau banyak netizen kayak sekarang pun juga kayak dari awal kita udah tahu bahwa Indonesia 73% penduduk dari Indonesia sudah menggunakan internet. Tapi yang sangat disayangkan tidak semua netizen mengerti etika dalam menggunakan sosial media. Jadi yang kita sayangkan adalah banyak yang tidak mengerti bahwa bersosial media itu sama sepertinya dengan bersosialisasi dengan kehidupan sekitarnya. Pada waktu kita ketemu sama orang yang tidak kita kenal, tetangga yang baru, let's say gitu ya, lewat di depan rumah, nggak mungkin kan kita panggil dengan kata-kata woi gitu. Terus habis itu kita ngomong dengan lo gue gitu kalau misalnya dia lebih tua. Jadi itu pun juga harus ada sopan santun, ramah tamah pun juga harus ada dalam bersosial media karena pada dasarnya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya kita menjalani kehidupan kita di dunia maya maupun juga di dunia real gitu, di dunia nyata gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat aku gitu ya, mengerti bahwa oh ya memang setiap orang akhirnya cuma butuh tempat sampah aja untuk nyampah gitu. Pada waktu dia melakukan itu di sosial media aku, yang harus aku lakukan adalah ignore. Biarkan saja, nggak usah pusingin, karena itu tidak penting, gitu. Karena yang penting, yang peduli adalah orang-orang yang nanya di DM mungkin. Terus abis itu yang memang benar-benar nanya, apalagi kalau misalnya tahu nomor telepon gitu ya, pasti WhatsApp. Gitu. Jadi orang-orang yang pedulilah yang kita berikan waktu, yang kita berikan tenaga dan pikiran kita untuk berdiskusi. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tidak peduli, yang cuma makin-makin aja, itu kita abaikan saja. Atau mungkin kalau misalnya kata-katanya sudah terlalu menyakiti gitu ya, sudah mengancam gitu, ada pilihan untuk report dan juga block di sosial media. Jadi itu yang kita lakukan supaya ekosistem di dalam sosial media kita itu bersih gitu. Supaya udara dalam bersosial media pun juga segar gitu, bahwa energinya pun juga positif. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita lakukan seperti report, blog, ataupun juga ataupun memang abaikan aja gitu, supaya kita pun juga nggak ikut stres, kita pun juga nggak down, supaya kita bisa tetap optimal gitu sih Kak Septi. Begitu ya Kak Reza ya, luar biasa sekali. Nah, jadi teman-teman sudah mendengarkan nih apa saran-saran dari Kak Reza. Kalau misalnya teman-teman juga mungkin senasib dengan Kak Reza dan kawan-kawan yang dimana menjadi korban bullying begitu ya. Jadi lebih baik kalau misalnya kalimatnya tidak terlalu merugikan, mungkin bisa diabaikan saja. Tapi kalau memang benar-benar sudah merugikan, bisa melakukan untuk pilihan memblok begitu ya. Membloknya ataupun bisa melaporkannya ataupun juga bisa sekaligus melaporkan ke pihak berwajib begitu untuk bentuk penyelesaian yang luar biasa. Baik, nah betul. Kak Reza, pastinya mendengar dong kalau ternyata netizen di Indonesia ini masuk dalam kategori 5 besar menjadi warganet yang kurang sopan. Aduh, komentarnya seperti apa Kak Reza?
miris banget sebenarnya gitu mendengar predikat itu ya, karena itu hal yang tidak bisa kita banggakan sebenarnya. Buat orang-orang mungkin, buat mereka kayak wah ini bangga nih karena kita terdengar gahar gitu. Padahal sebenarnya tidak sama sekali gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari kasus-kasus Om Deddy lah, Deddy Kobusier kan suka banget ya dia nyamperin orang-orang yang berkata kasar ataupun juga tidak senonoh di sosial medianya dia gitu. Pada saat disamperin ketemu sama orang tuanya, hampir semuanya pasti bilang, ini mah sebenarnya anaknya kalau di rumah baik, ini mah kalau misalnya di rumah tuh sopan sebenarnya gitu, ini mah sebenarnya anak baik-baik, dia oke. Padahal nggak bahkan kaget gitu orang tuanya kenapa bisa anaknya berkata demikian di sosial media orang. Nah, seperti yang tadi aku udah singgung di awal, sebenarnya pada dasarnya setiap kita itu punya sampah-sampah kecil atau stres-stres kecil lah ya, yang bisa dikatakan sampah yang kita dapatkan setiap hari. Nah, jadi dari pagi di mana kita, contoh deh, let's say kita pagi misalnya kita udah bangun telat, ya kan, kita bangun telat terus habis itu kita stres kan karena mesti buru-buru. Itu pun juga sampah kecil. Terus habis itu jalan naik motor bannya kempes, akhirnya pun juga stres. Itu pun juga termasuk sampah lagi. Di jalan setelah tambal ban ketemu ibu-ibu naik motor sen kiri belok kanan, itu pun juga stres gitu. Itu pun juga sampah lagi di dalam kita. Nah, sampah ini harus dikeluarkan kan. Nggak mungkin kita simpan terus, karena kalau misalnya kita simpan terus pasti akan menjadi bom waktu, di satu saat pasti bakalan meledak gitu. Nah, gimana caranya kita membuang sampah ini? Kita harus menyediakan tempat sampah kita sendiri. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Contoh, kita bikin jurnal misalnya. Kita tulis semua yang kita rasakan, apa yang kita tidak suka dari hari ini, apa yang kita benci, apa yang bikin kita marah. Terus habis itu kita tulis apa yang bikin kita happy, apa yang bikin kita senang dari hari ini. Nah, itu salah satu cara di mana kita buang sampah-sampah kita tadi itu. Nah, ataupun juga kalau misalnya nggak begitu suka nulis, ya udah baca misalnya. Itu pun juga bisa menjadi stress release. Atau bikin video, mau marah-marah di video itu untuk konsumsi sendiri ya. Untuk marah-marah, mau maki-maki boleh gitu. Apa yang kita rasakan tentang hari ini, betapa marahnya kita, betapa kecewanya kita, betapa senangnya kita gitu. Itu pun juga bisa. Olahraga pun juga bisa. Kita ikut olahraga tinju, muay thai, kita pukul sansak sekencang-kencangnya untuk ngeluarin sampah-sampah kita, itu pun juga bisa. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjadikan tempat sampah kita sendiri. Nah, banyak yang tidak melakukan itu, sehingga pada waktu dia datang ke sosial media orang lain, dia jadikan sosial media orang itu sebagai tempat sampah mereka. Ini yang sebenarnya nggak boleh. Ini yang sebenarnya harus dihindari, karena apa yang kita lakukan nanti itu ujung-ujungnya pasti akan merugikan kita. Karena Undang-Undang ITE pasal 27-28 aja udah jelas banget kalau misalnya ada penghinaan, ada ujaran kebencian, ada pengancaman di situ. Kita bisa kena 6 tahun ataupun juga uang sebesar 1 miliar. Salah satu disuruh pilih aja kita nggak mau, apalagi dua-duanya gitu kan. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus buang sampah pada tempatnya sebenarnya, Kak Septi. Jangan sampai kita jadikan sosial media orang sebagai tempat sampah kita. Kita jadikan orang tua kita mungkin sebagai tempat sampah kita. Atau lagi mungkin kita jadikan anak kita sebagai tempat sampah kita. Itu yang jangan sampai terjadi. Itu Kak Septi. Itu tadi saran untuk kita menjadi warganet yang baik juga tentunya ya Kak Reza ya. Kak Reza, karena mengingat keterbatasan waktu, jadi izin dong satu lagi nih kira-kira tips dan saran dari Kak Reza untuk kita menjadi pengguna sosial media yang baik, yang bijak, itu seperti apa? Dan mungkin juga boleh dong sedikit menambahkan terkait pendalaman ilmu literasi digital untuk kawan-kawan seluruhnya. Dipersilakan. Oke, buat teman-teman Kabupaten Banjar khususnya, sebelum kita bersosial media, sebaiknya kita menentukan tujuan kita dulu.
tujuan kita bermain sosial media itu apa sih? Atau tujuan kita berinternet itu apa? Kalau misalnya tujuannya adalah kerja, ya udah kita bikin jam-jam kerjanya. Karena nggak mungkin 24 jam kita kerja terus. Gitu. Kalau misalnya kita mau jadikan sosial media itu untuk tempat belajar, ya udah kita gunakan untuk belajar dan juga tentukan jam-jamnya dalam setiap hari untuk belajar. Nggak mungkin 24 jam kan belajar terus. Ataupun juga bersosialisasi. Nggak mungkin 24 jam bersosialisasi. Jadi teknologi, sosial media ada di kehidupan kita untuk membantu kita. Gitu, untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk membantu kita menjadi orang yang bisa berkembang. Bukan sebaliknya. Jadi kita yang kontrol teknologi, kita yang kontrol sosial media. Selalu bikin jadwal, kalau misalnya aku ya, selalu bikin jadwal terhadap sosial media ataupun juga berinternet. Nah, supaya supaya teknologi dan juga sosial media tidak merugikan kita ataupun juga lingkungan sekitar kita. Karena kalau misalnya sudah merugikan, ya kalau misalnya sudah kecanduan apalagi gitu ya, itu akan sulit sekali sebenarnya. Kalau misalnya bangun pagi-pagi aja pasti kan kalau misalnya kebiasaan kita langsung ambil handphone terus habis itu scroll Instagram gitu. Tanpa kita tahu, tanpa kita sadari udah 1 jam ataupun juga 2 jam akhirnya lewat untuk scroll doang, jari aja yang naik turun gini, nanti lihat Instagram udah 2 jam. Padahal kalau misalnya kita nggak aja 2 jam itu udah manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita sendiri. Udah mengeluarkan endorfin, dopamin dan segala macam yang membuat kita bahagia dan juga imun udah pasti naik gitu. Jadi belajar untuk ngejadwalin bersosial media, jadwalin berinternet supaya kita tidak kecanduan gitu. Dan yang terakhir, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya di kehidupan maya ataupun juga kehidupan nyata. Begitu Kak Septi. Jangan buang sampah yang sembarangan begitu ya. Jadi harus buang sampah pada tempatnya ya. Itulah saran-saran dari Kak Reza. Kak Reza, thank you banget untuk waktunya dan juga sharing ilmunya yang bermanfaat untuk teman-teman tentunya. Kita berjumpa di akhir sesi ya Kak Reza ya. Karena nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa dibantu jawab oleh Kak Reza. Terima kasih. Baik teman-teman, kami tunggu juga pertanyaan paling menarik juga untuk Kak Reza dan juga narasumber yang lain tentunya. Jangan lupa untuk mengunggah keseruan acara ini di Instagram feed dengan hashtag Makin Cakap Digital, Siberkreasi dan juga Litikal1787. Follow serta mention @siberkreasi dan juga @detik.kalimantan ya. Baik, kami nantikan sekali lagi untuk teman-teman bisa mendapatkan hadiah sekali lagi e-money dan juga pulsa. Kita bergeser untuk mendengarkan materi selanjutnya yang akan dibantu dipaparkan oleh Mas Dian Nugraha. Kali ini dengan temanya cyberbullying persekusi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Kak Dian atau Mas Dian. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Kak Ajeng ya Kak? Baik, alhamdulillah. Ya. Baik ya. Baik, Mas Dian ini selaku former news presenter, reporter, dan lecturer. Wah, ini hampir sama profesinya dengan saya, tapi ternyata Mas Dian ini adalah dosen. Untuk itu sepertinya kita sangat tepat sekali memilih Mas Dian untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Apakah sudah siap untuk bisa menyampaikan materi? Sudah siap. Baik, untuk itu waktu untuk presentasi dipersilakan. Oke, thank you. Saya izin share screen, teman-teman. Tadi udah disampaikan ya terkait dengan cyberbullying, persekusi. Tadinya saya pakai kata yang kuat ya, persekusi, tapi pas saya cek tema ternyata perundungan. Tapi pada prinsipnya sama. Mau perundungan ataupun persekusi yang dilaksanakan secara direct ataupun secara digital, itu adalah 2 hal yang tidak terpuji. Nah, hari ini kita bakal ngomongin, kebetulan saya kena bagian si digital safety, apa sih yang bisa kita lakukan supaya memahami betul apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi cyberbullying, agar kemudian kita bisa menjadi lebih baik menanggapi yang namanya cyberbullying ya. Kalau misalnya kita jadi korban cyberbullying, apa sih yang harus kita lakukan sebagai bagian dari proteksi diri, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk mensupport orang ataupun korban dari cyberbullying itu sendiri. Ini sedikit CV, jadi sebelum jadi presenter, saya adalah penyiar radio, presenter di Kompas TV di Jakarta. Sekarang
jadi dosen di Universitas Sri Mulia di Banjarmasin. Kita adakan kegiatan penelitian, pengabdian selain dari pengajaran, karena itu adalah bagian dari Tridharma dosen ya. Saya juga adalah seorang apoteker ataupun farmasis. Oke teman-teman, kita bakal ngomongin soal bullying. Jadi ini saya kutip dari femina.co.id. Ada di modul literasi digital Kominfo punya. Jadi mereka bilang bahwa ternyata media perantara bullying itu didominasi memang di media sosial. Jadi bukan personal chat, bukan japri ya, ataupun grup WhatsApp ataupun grup chatting lainnya, tapi melainkan di media sosial. Which is yang namanya media sosial itu semuanya bisa ngelihat. Jadi nggak cuman secara personal ngelihatnya, tapi ataupun orang-orang tertentu dalam satu grup, tapi luas banget. Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan kemudian jeleknya lagi, ternyata perkembangan di Indonesia, betul ya, kita secara infrastruktur mengalami percepatan seperti yang Presiden Jokowi bilang, tapi di lain sisi ternyata pengguna media sosial semakin ke sini hanya dipergunakan untuk main di media sosial. Dan padahal rentang usianya semakin ke sini semakin luas dan merata untuk segala rentang usia. Nah, ini jeleknya. Ternyata media sosial yang tadinya niatnya adalah untuk reach out people, ya, orang lain, untuk bisa silaturahim dan lain sebagainya, tapi ternyata dipakai untuk bullying ataupun perundungan ataupun persekusi itu tadi. Dan ini kata-kata yang digunakan untuk membuli di Indonesia. Jelek ya, nggak ada yang bagus. Ada kebun binatang lah, kemudian ada yang main fisik lah, ya, kemudian ada yang main sifat, kata-kata umum yang nggak ada yang terpuji, kemudian yang berkaitan dengan kelakuan. Kalau kita berhenti sejenak di slide ini, kemudian kita baca satu-satu, kemudian seolah-olah kita baca kalimat ini buat direfleksikan buat diri kita sendiri, siapa sih yang nggak kesinggung ya? Meskipun faktanya mungkin ternyata ada sedikit banyak hal-hal yang memang betul dari setiap ucapan itu. Tapi ketika misalnya saya ngerasa nggak pintar, ya, jadi kalau dibilangin bodoh ya mau marah karena kesal dibilang bodoh, tapi ada benernya juga, kasarnya demikian. Tapi intinya ini adalah kata-kata yang digunakan untuk ngebully di Indonesia, ini bukanlah suatu hal yang terpuji. Nah, ini yang jeleknya lagi, ternyata gender juga berbeda ya. Kalau perempuan dan juga laki-laki ternyata mereka juga memiliki pola yang sedikit berbeda. Jadi apa sih yang sering dihinakan pada laki-laki, apa sih yang sering dihinakan pada perempuan. Nah, kalau misalnya, tapi it doesn't matter, tapi yang pengen saya garis bawahi di sini adalah, kalau teman-teman lihat ada satu poin di sini, dia jenis tindakan yang dilakukan ini adalah ras, agama, dan juga etnik sebagai gurauan. Terutama untuk laki-laki ya, 17% yang ada di sana. Belum hoax juga, karena rumor itu adalah suatu informasi yang akurasinya belum bisa dijamin kebenarannya. Nah, jadi udah ada hoax lah juga, kemudian juga ada rasial, agama, etnis, dan lain sebagainya. Yang mana ini bisa menjadi salah satu sumber perpecahan ya di masa yang akan mendatang apabila kita tidak melakukan suatu aksi untuk mencegah yang namanya cyberbullying. Pelecehan online ini juga kerap terjadi. Mungkin laki-laki menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa karena ternyata dari aspek psikologis mereka pengen dianggap sebagai seseorang yang tough, yang kuat. Sedangkan 70% wanita menganggap ini adalah sebagai suatu hal yang besar. Dan banyak banget yang diejek, sama ini yang juga diejek, salah satunya adalah ras, etnis, dan juga agama. Jadi ini parah banget ya. Jadi karena kalau kita bicara soal ras, etnis, dan juga agama, ya, yang kena itu nggak cuma satu orang, tapi banyak banget yang bisa kena. Mereka yang memiliki kesamaan ras, etnis, dan juga agama, itu juga bisa merasa tersinggung dengan instan ya. Ketika ngebaca komentar itu yang sebenarnya nggak ditujukan untuk orang yang bersangkutan, melainkan spesifik. Tapi orang lain yang ngebaca ikut tersinggung. Nah ini bahaya banget nih teman-teman. Ya, jadi kita pengen kasih tahuin ke teman-teman bahwa this is a serious thing. Ini hal yang serius banget yang emang sebenarnya nggak cuman butuh aksi dari pemerintah, Kominfo dalam hal ini, tapi juga kita sebagai pelaku di media sosial. Kita nggak bisa cuma diam ngelihat itu terjadi, menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa. This is big, ya, gede banget. Kalau kita nggak ngambil aksi, maka ini akan menjadi lebih besar dan bisa jadi ancaman yang sangat amat serius. Karena yang namanya bullying atau perundungan atau persekusi ini adalah hal yang sifatnya berulang, disengaja,
dan berkelanjutan. Dan efeknya itu bikin orang jadi terintimidasi. Orang tuh takut mau ngapa-ngapain, trauma. Dan itu parah. Karena yang namanya media sosial zaman sekarang tuh udah kayak CV ya. Jadi sekarang tuh kayaknya kita nggak perlu repot buat masukin bikin CV yang cantik. Cukup misalnya kegiatan kita upload di media sosial itu udah jadi CV yang trusted, ya bisa dipercaya. Karena tahu banget dengan seluk-beluk dan juga kepribadian kita. Nah, parahnya lagi nih teman-teman, ternyata ini lembaga independen Ipsos 2011 sudah lama banget sih ya, 10 tahun. Tapi dia bilang bahwa ternyata warga Indonesia itu dari rentang 16 sampai 64 tahun ya, itu pernah mengalami cyberbullying. Dan ternyata mereka kecenderungannya adalah menyimpan hal ini untuk diri mereka sendiri sehingga mereka akhirnya menjadi stres dan juga terintimidasi. At the end adalah trauma. Nah, jenis dari bullying itu macam-macam. Ada yang kalau secara umum ada work related, ada personally related. Jadi apapun yang kita kerjain, apapun hasil karya yang kita hasilkan ketika kita update ataupun upload itu di sosial media, ternyata itu dapat perundungan ataupun bully dari orang lain. Atau apapun yang kita lakukan ya, fisik kegiatan kita, olahraga, cuman jogging di GBK misalnya atau jogging di lapangan misalnya ya, ataupun keliling kompleks segala macam, itu juga bisa rentan terkena bullying. Intinya yang saya mau bilang adalah kita nggak bisa ngendaliin pikiran orang lain. Apapun yang kita lakukan, sebaik apapun kita menjaga diri, itu semua bisa jadi target perundungan ataupun bullying. Percayalah ya. Kemudian nah ini ada saya ada baca satu artikel. Kenapa sih orang itu cenderung untuk melakukan perundungan? Karena ternyata yang pengen mereka cari itu adalah pengakuan, dominasi, keuntungan pribadi, dan pengalihan dari masalah pribadi dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari femina.com, dari seorang psikolog Margareta ya. Ternyata yang digarisbawahi di sini adalah pengalihan dari masalah pribadi. Karena ternyata kalau boleh kita tilik lagi, mereka yang melakukan pelaku perundungan secara psikologis ternyata dinilai dua. Entah self-esteem ataupun harga dirinya tinggi, jadi dia itu menganggap mereka punya hak dan bisa untuk mengintimidasi orang lain, terutama mereka yang bisa mengancam posisinya, ya saingan ceritanya, ataupun calon saingan. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah mereka yang memiliki harga dirinya rendah, ya karena dia merasa nggak kompeten, akhirnya dia ngebully orang lain. Intinya yang saya mau bilang, nggak ada citra yang bagus yang muncul dari pelaku perundungan, nggak ada sama sekali. Jadi kita nggak boleh bangga ya. Oke, sorry ini saya tulis masih persekusi, bukan perundungan, tapi intinya sama teman-teman. Ternyata ada juga artikel yang bilang mereka yang menjadi pelaku, itu udah habis? Oh ya, masih ada ya. Itu ternyata kurang dewasa, kaku, dan juga belum paham esensi kritik yang sifatnya membangun. Sayang banget. Bisa dibilang mereka bukan orang yang layak atau pantas untuk main di sosial media. Oke, ini udah disampaikan tadi narasumber yang pertama, ya udah ada tadi yang mencapai dengan hukuman. Nah ini hati-hati, jadi teman-teman jangan pernah berpikir untuk melakukan aksi perundungan di media sosial ataupun secara langsung, karena tadi ada hukuman 6 tahun dan maksimal 6 miliar rupiah, nggak ada yang enak ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai korban? Yang pertama, jangan nyalahin diri sendiri ya, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Kemudian jangan ngebalas. Don't respond or retaliate. Karena kalau kita ngebalas bullying, kita jadi pembuli juga. Sama, nggak ada bedanya dengan orang yang kita benci. Kemudian jangan lupa untuk nge-keep atau menyimpan, nge-save semua bukti bullying itu. Karena itu bisa kita laporin, dan orang itu bisa menjadi kapok akhirnya, karena dia harus masuk penjara dan bayar denda sekian rupiah. Kemudian kita harus berani buat bilang stop ke orang itu, untuk berhenti ngebully kita. Itu harus berani. Dan yang paling penting kita memang harus latihan dulu ya dengan teman terdekat ataupun keluarga. Nah kemudian juga blok, ya tadi udah dibahas di materi yang pertama. Udah blok aja, selesai, FB. Selesai. Kemudian hati-hati protect your account, password dan lain sebagainya. Karena takutnya ternyata itu bisa dipakai orang lain, ya kemudian dia akun kamu dipakai oleh orang itu, kemudian untuk membuli orang lain. Ya, itu kan hati-hati banget nih. Kemudian ini juga yang paling saya suka, jangan pernah cuman diam ya kalau misalnya menghadapi orang yang ngebully kita. Kita perlu menunjukkan sikap bahwa kita nggak suka dibully, dan ini adalah suatu tindakan yang bisa berakibat fatal seperti hukuman penjara dan juga denda sekian miliar rupiah. Ya, jadi kita harus
menyadarkan itu si orang yang ngebully itu tadi. Nah, ini peran kita ketika kita bermain di media sosial. Ketika ternyata ada aksi bully, entah kita sebagai korban ataupun kita ngelihat orang lain jadi korban, ini bisa kita bilang di sana supaya kegiatan ngebully satu sama lain itu bisa berhenti. Kita juga bisa lapor, banyak platform yang disediakan dari kepolisian ada, dari KPAI ada, dan lain sebagainya, kita bisa laporin ini. Please aware sama ahli itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menolong korban? Jadi yang pertama kita harus bekerja sama dengan korban untuk membangun self esteem-nya dia, jangan sampai dia menjadi minder, jangan ngerespon cepat tapi ngerespon betul-betul gitu maksudnya ya, betul-betul dipahami dengan baik duduk permasalahannya, apa masalahnya dan lain sebagainya. Dan tentunya butuh perspektif orang banyak untuk menangani permasalahan itu tadi dengan tujuan akhirnya orang yang tadinya kena bully biasanya dia jadi minder, males, down, nggak mau ngapa-ngapain, nggak percaya diri lagi. Karena dia merasa bahwa omongan orang yang bully itu benar, ya, padahal nggak penting. Nah, tapi yang butuh, intinya yang harus kita lakukan adalah ngedampingin orang itu untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan digital safety, terkait dengan cyberbullying. You never look good by trying to make someone else look bad. Jadi nggak ada yang terlihat baik kalau kita ngejelek-jelekin orang lain. Ya kita nggak akan terlihat baik kalau misalnya kita ngejelek-jelekin orang lain. Itu Kak Ajeng, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Dian yang sudah bantu memaparkan tadi terkait cyberbullying, begitu ya. Teman-teman mudah-mudahan mendapatkan insight yang bermanfaat dari Mas Dian. Lalu mungkin kami nantikan untuk pertanyaan paling menarik juga yang bisa dilontarkan untuk Mas Dian di kolom chat dengan format yang kami bagikan ya. Mas Dian, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa di akhir sesi. Nanti ada pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan yang bisa dibantu dijawab oleh Mas Dian ya. Baik, kita beranjak lagi teman-teman untuk bisa mendengarkan materi selanjutnya. Kali ini dari KOL kita yang akan bantu memaparkan terkait sudah tahukah kamu dampak penyebaran berita hoax yang akan dibantu dipaparkan oleh Kak Angel. Kita sapa terlebih dahulu Kak Angel, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Halo, bagaimana kabarnya? Baik, Mbak, apa kabar? Baik juga tentunya, selaku jurnalis dan juga sosial media spesialis ya. Iya, betul. Baik, Kak Angel, mohon izin waktu untuk bisa memberikan sekali lagi pemaparan atau materi yang bermanfaat untuk bisa dibagikan kepada teman-teman terkait sudah tahukah kamu dampak penyebaran berita hoax. Apakah sudah siap untuk bisa memberikan materi? Iya, saya share screen sekarang ya. Baik, dipersilakan untuk waktu presentasi. Oke, sebentar. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang narasumber, ada Pak Denny, Mas Dian, dan juga ada Mas Reza. Oke, hari ini aku mau sharing tentang digital ethics. Sudah tahukah kamu dampak penyebaran berita hoax? Sebelum aku sharing materinya, aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Angelia Merisiana, biasa dipanggil Angel. Dan saat ini aku adalah sosial media spesialis dan jurnalis di salah satu platform media online. Oke, first of all, kita kan tahu nih perkembangan teknologi dan informasi itu benar-benar meningkat banget. Bahkan kuatnya arus komunikasi dan informasi di era sekarang ini, kita sebagai manusia sangat mudah memperoleh informasi melalui berbagai sarana, terutama internet. Apalagi teman-teman sekalian nih, pasti kan pada main sosial media like Instagram, Facebook, ataupun berbagai macam platform. Jadi kalian dengan gampang nih mudah dapat berita apa aja dari internet kayak gitu kan. Nah, tapi teman-teman tuh pasti sering dengar deh hoax, ada berita hoax nih. Hoax tuh apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi hoax itu merupakan konten yang memuat berita atau informasi palsu yang disajikan sebagai berita nyata. Jadi kalau misalnya kita nggak ngebacain berita itu, kita bisa percaya aja. Ternyata berita yang sebenarnya palsu, kita malah kayak, oh gini toh beritanya, kayak gitu. And then, next. Ini ada survei tahun 2017 dari Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL, yaitu saluran penyebaran hoax terbesar di Indonesia adalah melalui media sosial dan aplikasi chatting. Nah, di sini kan tadi aku udah paparin kalau
media sosial tuh benar-benar berdampak banget di kehidupan kita, apalagi dalam penyampaian informasi dan berita. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian mendapatkan suatu informasi atau berita dari media sosial atau aplikasi chatting, lebih baik kalian baca dulu sampai habis nih, karena biasanya topik-topik utama untuk berita hoax itu, kalau sekarang ini maraknya isu politik, SARA, dan sekarang kan lagi COVID ya. Nah, isu kesehatan pun bahkan menjadi penyebaran hoax terbesar yang ada. Kemudian, nah di sini hoax itu ternyata nggak cuma satu loh, tapi ada 7 jenis hoax. Yang pertama, ada satire atau parodi, yaitu tidak ada niat untuk merugikan namun berpotensi untuk mengelabui. Contohnya apa sih Kak parodi atau satire itu? Jadi kayak contoh mudahnya itu kayak kalian pasti sering deh dengar ya namanya juga ahli surga pasti benar terus, ya kan? Nah itu salah satu contoh satire atau parodi. Kemudian juga kayak sekarang kan lagi marak nih di sosial media kayak anak-anak muda generasi sekarang pakai baju crop tee segala macam, pasti kalian kayak suka nyinggung baju kamu kekurangan bahan ya, kok bajunya kayak gitu sih. Nah itu juga salah satu dari jenis satire atau parodi. Kemudian next, misleading content atau konten yang menyesatkan, yaitu penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Nah biasanya kalau misleading content ini udah banyak banget sih contohnya, kayak kalau misalnya kalian dapat satu informasi, tapi sebenarnya informasi itu tuh bukan dari isu yang ada. Contohnya apa ya? Belakangan ini ada masalah mengenai demo yang ada di Tangerang kalau kalian mengikuti berita, yang tentang salah satu oknum membanting salah satu demonstran. Nah, penggunaan informasi itu bisa diputarbalikan fakta bahwa si oknum tersebut yang malah menjadi yang salah kayak gitu loh. Jadi kalian pasti paham deh. Kemudian next ada imposter content atau konten tiruan. Sorry ya, rada berisik. Itu adalah ketika sebuah sumber asli ditiru. Biasanya nih ada suatu fakta kebenaran tapi malah dicomot sama orang yang nggak bertanggung jawab untuk diputarbalikan lagi faktanya. Sebenarnya kurang lebih sama kayak konten menyesatkan tadi. Next adalah fabricated content atau konten palsu. Konten baru yang 100% salah dan didesain untuk menipu serta merugikan. Kalau contoh dari fabricated content atau konten palsu ini, yang paling marak terjadi adalah lowongan kerja yang palsu. Jadi kayak sekarang kan banyak banget tuh lowongan-lowongan kerja yang bertebaran di sosial media manapun. Itu adalah contoh dari konten palsu. Kemudian next, ada false connection atau koneksi yang salah. Adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten. Nah, yang ini itu biasanya kalau kalian sekarang itu bahasa gaulnya clickbait. Jadi misalnya gambarnya ini nggak sesuai dengan isinya. Sedangkan ini tujuannya untuk mencari penonton atau untuk viral kayak gitu. Nah, jadi false connection itu adalah clickbait. And then yang keenam ada false context atau konteks keliru. Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. Jadi ada sebuah informasi, tapi ini informasinya udah bener nih, judulnya udah bener, isinya udah bener, tapi konteks dari informasi tersebut malah diputarbalikan lagi. Sebenarnya semua dari jenis-jenis hoax ini berkesinambungan ya teman-teman. And then yang terakhir itu adalah manipulated content atau konten manipulasi. Merupakan ketika informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu. Kalau yang konten manipulasi ini bisa seperti data pribadi kalian disalahgunakan untuk digunakan di platform lainnya, kayak gitu. Kemudian apa sih Kak dampak dari berita hoax? Nah, dampak dari berita hoax itu kalian pasti juga sebagai generasi Gen Z dan millennials udah pada tahu kan, bahwa dampaknya adalah menimbulkan perpecahan, menurunkan reputasi seseorang baik kelompok maupun individu, tidak lagi percaya fakta, menimbulkan opini negatif, serta merugikan masyarakat.
And then ciri-ciri dari berita hoax. Nah, ciri-ciri dari berita hoax itu yang pertama adalah berita menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain. Yang kedua, tidak ada sumber berita jelas yang dapat dipertanggungjawabkan atau diklarifikasi. Yang ketiga, informasi bersifat menyerang, tidak netral, dan berat sebelah. Yang keempat, memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita atau clickbait. Yang kelima, memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral. Yang keenam, menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya. Dan yang terakhir, ditulis oleh media yang tidak kredibel. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian sedang membaca suatu informasi atau berita, kalian harus cari tahu dulu kebenaran dan faktanya, baru kalian boleh membagikan berita tersebut kalau memang sudah dapat dipercaya. And then next, cara agar terhindar dari berita hoax. Yang pertama itu tidak terpengaruh dengan judul berita yang provokatif, karena kayak kalian tahu sendiri bahwa berita-berita zaman sekarang itu mereka menggunakan judul-judul yang provokatif biar menarik perhatian kita sebagai pembaca agar bisa membagikan kembali berita tersebut. Kemudian yang kedua adalah upayakan membaca berita atau artikel dan menonton video sampai habis, sampai selesai. Jeleknya generasi zaman sekarang ini kebanyakan mereka kalau misalnya mendapatkan suatu informasi atau berita atau menonton video biasanya tidak sampai habis, kemudian langsung di-sharing, padahal bisa aja tuh di ending video atau di pertengahan video atau di pertengahan artikel dan berita, sebenarnya ini adalah berita hoax. Jadi buat teman-teman sekalian, ada baiknya untuk membaca semua informasi dan berita itu sampai titik paling terakhir. Kemudian kenali link berita yang diakses. Sekarang ini udah zamannya media platform digital online, jadi kalian juga harus pinter nih memilih dan melihat mana link berita yang benar-benar kredibel dan terpercaya. Kemudian yang keempat, cek keaslian foto kejadian. Kalian kan pasti para pengguna internet udah tahu nih cara ngecek foto yang asli itu gimana. Kalian tinggal cek aja di Google Foto gitu kan. Jadi apakah itu benar foto yang dipakai untuk kejadian atau itu foto orang lain yang dicomot untuk dijadikan berita. And then yang terakhir adalah aktif berdiskusi dengan orang yang dipercayai. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan suatu berita itu, ada baiknya kalian diskusi ini. Kira-kira menurut kamu ini berita benar apa enggak ya? Terus kita cari tahu bareng-bareng dan setelah itu kita kulik bareng nih, oh ternyata ini beritanya hoax, ya udah stop sampai di kalian aja. Tapi kalau memang beritanya itu ada benarnya, kalian bisa coba lagi untuk cari tahu lebih dalam agar berita yang kalian baca itu benar-benar kredibel dan terpercaya. Nah, jadi buat teman-teman semua, untuk kita sebagai generasi Z dan juga millennials, ada baiknya untuk membaca dulu sampai habis dan saring dulu setiap berita yang kita dapatkan atau kita baca sebelum kamu sharing ke teman-teman kamu. Jadi buat kalian semua, yuk saring sebelum sharing. Thank you. Baik, demikian yang sudah dipaparkan oleh Kak Angel. Kak Angel, terima kasih banyak ya. Tadi terkait sudah tahukah kamu dampak penyebaran berita hoax. Mungkin dampak berita hoax itu terkait menimbulkan perpecahan, menurunkan reputasi seseorang, tidak lagi percaya fakta, menimbulkan opini negatif dan merugikan masyarakat. Demikian yang sudah disampaikan oleh Kak Angel. Kak Angel tetap berkenan bersama kami. Di akhir sesi nanti akan ada sesi Q&A. Tentunya ada pertanyaan yang masuk untuk Kak Angel dari kawan-kawan untuk bisa dibantu dijawab ya. Baik teman-teman, kita nantikan tentunya seperti biasa bahwa pertanyaan paling menarik akan kami pilih dan juga keseruan acara ini diposting di Instagram feed begitu untuk bisa sekali lagi memenangkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa 1 juta untuk 10 orang terpilih. Dan kita masuk untuk materi terakhir teman-teman yang tidak kalah seru tentunya. Kali ini terkait pemanfaatan internet untuk menyebarkan konten positif bagi pemuka agama yang akan dibantu dipaparkan oleh Pak Denny selaku pimpinan umum koran Banjar.net. Kita sapa selamat sore, siang menjelang sore lebih tepatnya. Pak Denny.
Selamat sore Mbak Septi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, kesibukannya apa Pak akhir-akhir ini Pak? Kesibukannya hari-hari atau aktivitas sehari-hari ya saya mengelola media online yang namanya orang banyak Kalimantan Selatan. Saya juga mau bagian itu saja. Baik. Baik, mohon izin Pak Denny untuk bisa memberikan sekali lagi materi yang bermanfaat untuk kita semua, perkenalan terkait kecakapan digital ya, khususnya Pak Denny akan bantu memaparkan. Apakah sudah siap untuk bisa memberikan presentasi? Ya, siap. Ya, untuk itu waktu presentasi dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Septi dan para pemateri atau narasumber yang lainnya. Ada Mas Dian, ada Mas Reja, dan ada Mbak Angel. Dan yang saya banggakan juga adik-adik maupun anak-anakku sekalian yang ikut dalam webinar ini. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan paparan atau materi yang saya bilang cukup sederhana, dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semua nantinya dalam bermedia sosial. Oke, di pertama ini saya bacakan dulu atau saya berikan paparan tentang judul cara sederhana menganalisa postingan yang benar. Pahami secara utuh agar kita tidak gagal paham. Lanjut. Saat ini tiap orang sangat mudah mengakses internet. Bahkan anak kecil pun sudah bisa berselancar di dunia maya. Begitu pula di media sosial, siapa saja bisa melakukan aktivitas di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, mulai dari sekedar iseng, berinteraksi, curhat, serius, bahkan sampai melakukan penipuan. Terus terang, saya lebih suka menggunakan istilah-istilah yang sederhana untuk memberikan gambaran atau pemahaman tentang penggunaan media sosial yang positif. Karena pengguna media sosial sekarang tidak semuanya yang cerdas dan tidak semuanya yang bodoh. Dengan istilah-istilah yang mudah ini tentu akan lebih mudah diserap dan dipahami para pengguna media sosial. Oke. Halaman atau laman media sosial apapun namanya, saya umpamakan seperti etalase atau tempat display untuk menyampaikan berbagai kepentingan pemilik akun medsos. Baik itu dalam bentuk tulisan, foto, video, infografis, animasi, dan sebagainya. Kalau dulu, mungkin di era konvensional ya, ketika media sosial tidak seramai sekarang, laman-laman seperti media sosial ini hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Apakah itu misalkan seperti pemilik stasiun televisi, pemilik media cetak, atau pemilik radio. Untuk menyampaikan sebuah informasi kepada publik itu tidak gampang. Harus melalui berbagai tahapan, termasuk sensor dan editing. Nah sekarang hampir semua orang seolah-olah memiliki media publik sendiri yang bernama media sosial. Jadi semua orang ini sepertinya punya media dia. Punya media cetak, punya media televisi, bahkan punya media video streaming gitu. Cukup dengan modal yang namanya Android dan kuota, mereka bisa melakukan posting apa saja pada laman media publik mereka sendiri. Nah ironisnya, pemilik laman media publik bernama media sosial ini tidak semua yang mengerti tentang rambu-rambu sebuah konten yang dibolehkan atau tidak dibolehkan untuk diposting. Lebih parah lagi, coba kita renungkan, untuk bisa memiliki media publik bernama media sosial ini, bisa menggunakan akun palsu, memakai foto orang lain, bahkan menggunakan identitas yang bisa mengelabui publik yang sekarang disebut netizen atau warganet. Saya membayangkan ketika menjadi seorang reporter di sebuah media publik, baik itu di televisi maupun media cetak, semua tidak gampang. Semua butuh seleksi. Reporter harus melewati masa seleksi, training, agar bisa menayangkan tulisan atau hasil rekaman video mereka di lapangan. Saya pribadi, ketika saya menjadi seorang reporter pada awal-awal,
Saya harus mengikuti seleksi dulu, saya harus dididik dulu, saya harus di training dulu. Semua melalui proses, hanya untuk sekedar menampilkan tulisan atau tayangan nanti yang saya mau buat. Dan itu pun tidak langsung. Naskah yang ditulis atau rekaman video yang diperoleh itu tidak serta-merta langsung tayang. Semua kembali melewati media editor agar di-editing terlebih dahulu. Jadi semua hasil karya kita dalam bentuk tulisan, foto maupun video tidak serta-merta langsung tayang. Semua melalui proses editor dulu. Saking susahnya dulu untuk menayangkan sebuah konten. Nah, sekedar memajang foto saja, misalkan foto yang sedikit buka-bukaan, katakan seperti itu di sebuah halaman media cetak, itu harus di-blur dulu, harus dikaburkan dulu. Begitu pula dengan foto-foto yang berdarah, tidak sembarang tayang. Dan sekarang, setiap orang memiliki media sendiri, bisa menayangkan apa saja, mulai tulisan, foto, sampai video porno. Dan itu banyak tanpa proses editing. Oke lah kalau foto-foto yang berdarah masih disensor kalau di Facebook. Ada yang masih ditutupi supaya tidak terlihat oleh publik gitu loh. Tetapi yang lainnya, tak satu pun yang saya lihat itu tidak disensor. Jadi ini adalah problem pertama yang harus diatasi pihak-pihak berwenang agar tidak semua konten ini bisa tayang di halaman-halaman media sosial. Mestinya begitu. Kalau berbicara undang-undang pers, kaidah jurnalistik, saya akan pastikan sebenarnya setiap hari ada ratusan pengguna media sosial yang masuk penjara. Karena apa? Karena mereka menayangkan konten-konten yang melanggar kode etik jurnalis. Contoh, foto porno ditayangkan di media publik, itu melanggar kode etik. Menayangkan ada seorang korban, anak di bawah umur, dari korban pemerkosaan ditayangkan, itu melanggar kode etik. Kemudian ada foto korban pembunuhan dengan berdarah-darah ditayangkan secara vulgar, itu melanggar kode etik. Hampir semua pengguna media sosial yang sekarang ini lagi ramai itu tidak mengerti semuanya tentang yang namanya kode etik jurnalistik gitu. Nah, kalau saya mengupas tentang kerancuan tentang hal itu tentu tidak sesuai dengan materi yang saya mau sampaikan hari ini. Namun setidaknya semua itu menjadi latar belakang mengapa saya harus memilih tema cara sederhana menganalisa postingan yang benar dan pahami secara utuh agar tidak gagal paham. Artinya kita gunakan pola yang sederhana dalam melihat postingan. Artinya kita analisa secara sederhana aja dulu. Ini benar atau tidak itu loh. Yang menggunakan akal sehat gitu. Nah, cara menganalisa postingan yang benar atau memahami, yang pertama adalah menurut saya langkah ini terdengar umum, langkah meng-cross check. Memang langkah ini yang harus dilakukan setiap pembaca, melihat atau menonton postingan yang muncul di medsos. Berbagai postingan bahkan setiap saat muncul di medsos, baik itu tentang informasi ilmiah, hiburan, kocak, promosi, serta lainnya. Untuk memastikan tentang kebenaran informasi itu, yang paling praktis untuk dilakukan adalah meng-cross check kepada website yang resmi. Misalnya ada informasi tentang pembagian hadiah sebuah instansi yang berada di medsos, memberikan iming-iming dan sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh semua orang, siapapun bisa melakukan. Nah, tapi bagaimana kita caranya untuk memastikan bahwa itu benar? Ya kita cross check aja kepada instansi yang disebutkan mau membagikan hadiah benar apa enggak. Sederhana sekali, tidak perlu repot-repot. Misalkan ada sebuah, mohon maaf tidak menyebutkan nama lembaga, ada sebuah instansi yang membagikan hadiah dari begini, kita hubungi aja instansinya, benar nggak nih Bapak mau membagikan hadiah? Oh nggak benar, berarti ini adalah hoax gitu loh. Terus yang kedua, abaikan postingan yang tidak bermanfaat. Dalam hidup ini kita sudah dibekali atau kita mendapatkan bekal yang namanya aturan dan norma. Baik itu norma agama atau aturan norma pemerintah. Apabila kita menemukan sebuah postingan yang melanggar norma agama atau norma pemerintah, ya abaikan saja. Postingan itu sudah dipastikan tidak akan bermanfaat, justru akan merugikan. Contoh yang sederhana, ada sebuah postingan yang sedang membuli atau mendiskreditkan salah satu pihak. Kalau kita ikut berkomentar, memberikan pendapat yang akan membuat pihak lain tersinggung, sakit hati atau emosi, dalam norma itu melanggar atau tidak? Pastinya dalam agama menyakiti hati orang lain itu dosa. Sederhana sekali gitu loh. Menyakiti orang lain itu berdosa. Kemudian dari sisi norma pemerintah, membuli orang itu atau ujaran kebencian itu melanggar aturan enggak? Melanggar. Ya udah, nggak usah dilakukan. Sederhana banget gitu loh.
Terus kemudian yang ketiga, pahami secara utuh. Di dunia maya, persoalan ini yang sering terjadi dalam menilai, menyimpulkan postingan orang lain. Sebagian pengguna media sosial sering hanya melihat judul pada tulisan, video pada gambar, sehingga ikut berkomentar pun jadi gagal paham. Dalam tulisan secara utuh menceritakan tentang nasihat, tidak tahunya dikomentari dengan penilaian yang jelek. Saya contoh, saya punya seorang kerabat yang kebetulan menjabat sebagai anggota parlemen di DPR RI. Satu ketika saya melihat dalam sebuah thumbnail video yang memasang foto beliau. Kemudian di tampilan depan thumbnail tersebut ada seorang pejabat tinggi yang tengah menunjuk wajah beliau disertai dengan caption yang berbunyi begini. Gara-gara orang ini, saya tersingkir dari jabatan ini. Saya kaget. Kemudian saya buka video tersebut, ternyata satu pun ada tayangan maupun caption yang seperti tertulis di thumbnail tersebut. Tidak sampai di situ, saya langsung telepon dengan orang yang saya maksudkan, saya kirimkan capture fotonya, lalu saya tanyakan, Pak, benar nggak ini? Oh, beliau menjawab, oh itu nggak benar, itu orang iseng aja. Nah ini salah satu contoh, kita harus mencari tahu, melihat secara utuh, jangan hanya melihat dari judul atau tampilan yang di depan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah analisis secara rasional. Analisalah setiap postingan secara rasional. Ini masuk akal nggak? Jangan terburu-buru dengan percaya dengan informasi yang tidak masuk akal. Menurut saya itu sangat sederhana sekali. Kita bisa melakukan dengan cara mengamati dan menganalisa. Kalau ini tidak rasional, ya udah nggak usah digubris, abaikan saja gitu. Jadi menutup materi ini saya akan coba akhiri dengan sebuah cerita dialog antara Rasulullah dengan sahabat. Dan mudah-mudahan cerita ini memiliki relevansi dengan menganalisa sesuatu secara rasional. Jadi seorang sahabat memohon kepada baginda Rasulullah. Beliau berkata, wahai Rasulullah, doakan saya agar bisa saya memiliki kekayaan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, saya akan berdoa kepada Allah agar kamu meraih kekayaan. Namun bantulah doaku dengan ikhtiar kerja kerasmu. Dalam konteks ini, Rasulullah tidak mengiyakan hanya cukup dengan berdoa. Artinya, kemudian berdoa dan berdiam diri itu sama halnya tidak rasional. Tetapi berdoalah disertai dengan kerja yang kuat, itu akan menjadi realistis. Jadi saya pikir apapun yang kita lihat, kita perhatikan di dunia maya, postingan dan sebagainya, kalau itu tidak rasional, saya pikir mending diabaikan saja. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membawa kebaikan. Terima kasih, Mbak Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak tentunya untuk Pak Denny yang sudah bantu memaparkan juga tadi terkait temanya adalah pemanfaatan internet untuk menyebarkan konten positif bagi pemuka agama. Teman-teman, mungkin kami nantikan juga pertanyaan paling menarik untuk Pak Denny begitu ya. Pak Denny, terima kasih. Kita akan masuk untuk sesi Q&A. Sama-sama. Baik, teman-teman, kami akan membacakan untuk pertanyaan yang masuk begitu ya. Saya mulai bacakan di sini. Tentunya untuk narsum yang pertama, hadirnya dari Kak Bagas Imran dengan pertanyaan saat kita bermedia sosial dan melihat postingan yang mengganggu secara general seperti postingan sara ataupun adu domba. Bagaimana kita sebaiknya menanggapinya? Apakah kita serang atau didiamkan saja? Berkenan untuk menjawab. Terima Kak kasih Reza. untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagas ya, berarti ya? Benar sekali. Oke, bagaimana caranya sebenarnya setiap kali ada postingan kita punya beberapa pilihan sebenarnya. Yang pertama kita bisa mengabaikan ya atas postingan itu. Terus yang kedua kita bisa report. Kita bisa report dan kita bisa blok si akunnya gitu. Karena kita tahu bahwa apa yang diposting itu sudah melanggar etika ataupun juga norma. Nah, kalaupun memang sebegitu parahnya dan kita punya waktu sebenarnya, punya waktu untuk punya tenaga untuk mengajarkan juga kepada yang lainnya, kita bisa melaporkannya kepada yang berwajib. Itu udah langkah yang paling efektif sebenarnya untuk supaya mengajarkan kepada dia ataupun juga netizen yang lain bahwa
setiap postingan itu kita harus bertanggung jawab atas postingan kita. Kita harus mengerti betul bahwa seperti yang tadi Mas Denny pun juga udah sampaikan bahwa nggak semuanya itu harus diposting, bahwa semua itu ada etikanya gitu, ada peraturannya gitu. Kalau misalnya pun juga kalaupun juga memang melanggar ya berarti harus bertanggung jawab. Ya harus mengerti bahwa Undang-Undang ITE pasal 27, 28 gitu ya, ataupun juga 29 tentang hoax itu 6 tahun penjara ataupun juga bayar uang 1 miliar gitu. Jadi ini yang aku pun juga ajak untuk para konten kreator untuk mengerti gitu. Jadi setiap kali konten yang kita buat gitu, yang kita bikin, kita harus mengerti hukumnya, kita harus mengerti batasannya. Kita harus tahu dan kita harus bertanggung jawab atas setiap postingan yang kita bikin atau yang kita lakukan gitu. Jadi supaya ekosistemnya pun juga berubah menjadi ekosistem di sosial media itu jadi baik, udaranya pun juga jadi udara positif gitu yang ada di sosial media. Begitu kurang lebih Kak Septi. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih banyak juga Kak Reza yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari Kak Bagas Imran ya. Semoga Sama-sama. menjawab. Dan kita akan bergeser untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini yang hadirnya dari Kak Wapa Amrina untuk narsum yang kedua untuk Kak atau Mas Dian ya. Mas Dian dengan pertanyaannya begini, bagaimana menyikapi pelaku cyberbullying yang benar-benar sadar akan apa yang mereka lakukan, tetapi tetap mengulangi hal tersebut kembali kepada orang lain. Apa kita bisa menyarankan pelaku cyberbullying untuk konsultasi kepada psikolog? Berkenan untuk menjawab, Mas Dian? Thank you Mbak Septi. Benar ya seperti yang tadi Mas Reza bilang ataupun narsum yang lain jadi tadi juga udah bilang, emang paling efektif sebenarnya udah main lapor atau enggak di-blok akunnya dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat dari pola pertanyaan ini, mungkin ini adalah orang terdekat ya. Kan kalau misalnya kita nggak kenal ya udah selesai gitu, tinggal kita blok selesai. Tapi kalau kita lihat ini kita menaruh perhatian sama orang yang ngebully itu tadi, entah kita yang jadi korban atau dia ngebully orang lain. Mungkin yang paling sederhana adalah kita tanya kenapa dia melakukan itu. Kalau ternyata pertanyaan itu malah dianggap remeh-temeh sama dia, atau dalam kata lain ternyata dia tidak memberikan respon yang baik tentang pertanyaan itu, ya kenapa sih kamu melakukan perundungan ataupun bullying? Kalau ternyata dia ternyata memberikan respon yang negatif, itu kayaknya kalau diajak ke psikolog bakal lebih susah ya, karena dia terbuka aja enggak gitu. Apalagi kalau kita meminta dia untuk ke psikolog, kayaknya tendensi yang akan muncul itu akan negatif. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Nah, itu boleh banget kalau menurut saya. Tapi yang paling efektif kalau dari ilmu komunikasi, memang penetrasi komunikasi yang paling efektif itu adalah lingkungan yang dia percaya dan juga dia dekat. Ya, jadi kita harus lihat siapa sebenarnya yang paling dekat sama dia dan siapa yang dia percaya. Mungkin itu yang punya impact komunikasi yang lebih baik sehingga dia bisa mendapatkan wejangan supaya menghentikan aksi bullying itu tadi. Itu Kak Septi. Terima kasih banyak juga ya Mas Dian yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Wapa Amrina. Semoga menjawab. Kita beranjak lagi untuk pertanyaan selanjutnya di sini untuk narsum ketiga, tentunya untuk Kak Angel yang hadirnya dari Kak Mutiara dengan pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui berita yang kita dapat dengar atau lihat itu memang benar adanya atau hanya sebatas hoax? Seperti contoh lowongan kerja palsu yang narasumber sebutkan tadi, karena banyak beredar di website-website sehingga nampak meyakinkan jika itu memang berita benar. Berkenan untuk menjawab, Kak Angel. Kak Angel. Boleh dibantu untuk mengaktifkan mikrofon. Pertanyaannya itu, sorry, bentar ya. Jadi tadi kan bagaimana cara kita mengetahui berita yang kita dapat, dengar atau lihat itu memang benar adanya atau hanya sebatas hoax saja, seperti contoh lowongan kerja palsu yang narasumber sebutkan tadi. Jadi tadi yang udah aku paparin sebelumnya, kita harus membaca dulu sampai habis nih, apakah berita tersebut benar adanya atau tidak, dan cari dulu faktanya kalau misalnya ini terkait di luar lowongan kerja ya. Nah, kalau untuk lowongan kerja tadi,
teman-teman bisa nih cek sekarang kan ada yang nama website namanya LinkedIn, and then Jobstreet, Glints, dan berbagai macam platform kerja yang sudah terverifikasi. Kalian bisa cek nih apakah benar perusahaan yang menyebarkan sebuah lowongan kerja tersebut memang sedang membuka rekrutmen atau tidak. Jadi kalian harus cari tahu juga kalau memang misalnya itu adalah lowongan kerja yang benar atau tidak. Jadi balik lagi kalian harus baca sampai habis dulu dan cari tahu kebenaran faktanya. Thank you. Terima kasih Kak Angel yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari Kak Mutiara. Semoga menjawab ya. Dan kita masuk untuk pertanyaan keempat di sini untuk narsum keempat, Pak Denny. Hadirnya dari Kak Andretti dengan pertanyaan, bagaimana kita harus menanggapi beberapa pemuka agama yang konten dakwahnya mengandung ujaran kebencian? Apakah harus kita diamkan atau kita berikan masukan? Bagaimana cara memberi masukan yang tepat dan aman? Berkenan untuk menjawab, Pak Denny. Boleh dibantu untuk mengaktifkan mikrofon. Oke, terima kasih Mbak Senti. Mohon bisa diulang pertanyaannya tadi, Mbak. Baik, saya ulang pertanyaannya. Hadirnya dari Kak Andretti dengan pertanyaan, bagaimana kita harus menanggapi beberapa pemuka agama yang konten dakwahnya mengandung ujaran kebencian? Apakah harus kita diamkan atau kita berikan masukan? Bagaimana cara memberi masukan yang tepat dan aman? Terima kasih atas pertanyaannya dari Andre ya tadi. Ketika ada pemuka agama menyampaikan dakwah yang mengandung unsur ujaran kebencian, ya kalau pendapat saya sangat baik untuk memberikan masukan dan saran kepada pemuka agama tersebut. Jadi tidak bisa kita biarkan atau kita teruskan berlarut-larut. Jadi saya pernah punya pengalaman di Banjarmasin, khususnya di Kalimantan Selatan. Ada seorang pemuka agama yang sedang berdakwah, kemudian dia melakukan ujaran kebencian kepada pendakwah lainnya. Nah, pendakwah lainnya tadi, dia bersama-sama orang media, dia datang, dia berikan masukan, dia jelaskan bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah mengandung ujaran kebencian dan melanggar undang-undang tentang hoaks gitu. Nah, ketika dia berikan masukan dan akhirnya dia meminta maaf, kemudian dia meminta bikinkan klarifikasi tentang bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah tidak benar. Jadi menurut saya tidak semua pemuka agama atau pendakwah mengerti tentang konten yang sebenarnya melanggar dan tidak melanggar untuk diposting ke dunia maya. Jadi tidak ada salahnya siapapun pemuka agamanya kalau seandainya dia melanggar aturan, ya kita berikan masukan, kita datangin, kita jelaskan, dan itu lebih baik menurut saya. Mungkin demikian Mbak Seti. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Denny yang berkenan untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Andretti. Demikian ya teman-teman, pertanyaan yang bisa kami pilih mengingat keterbatasan waktu, jadi kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk. Mohon maaf. Dan tentunya teman-teman di sini masih berkesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa dengan memposting keseruan acara ini di Instagram feed. Jangan lupa dengan hashtagnya Makin Cakap Digital, Siberkreasi dan juga Lidikal 1787. Follow serta mention @siberkreasi dan juga @detik.kalimantan. Baik, sebelum saya akan mengumumkan siapa sajakah calon pemenang untuk mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa, berkenan untuk teman-teman bisa menyalakan kamera video Anda. Kita akan mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Sekali lagi teman-teman, saya ajak untuk bisa menyalakan kamera videonya untuk kita akan berfoto bersama. Baik, ya, kita akan berpose sebanyak 2 kali. Ini dia para peserta yang hadir dari Kabupaten Banjar. Mungkin saya berkenan untuk mengajak teman-teman untuk bisa mengunjungi Instagram kami di @lidik.kalimantan untuk bisa mengupdate jadwal webinar selanjutnya, dan juga kunjungi untuk YouTube kami di Literasi Digital Kalimantan untuk bisa mengupgrade skill seputar literasi digital ya. Kita akan berfoto sebanyak 2 kali. Boleh teman-teman dibantu dengan pose seperti ini untuk L Literasi Digital Nasional. Menghadap ke kamera, berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur, 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali lagi dengan pose seperti ini.
Untuk Indonesia makin cakap digital, saya hitung mundur, berikan senyum terbaiknya. 3, 2, dan 1. Luar biasa, baik? Baik, ini sepertinya kita harus ditambah lagi satu pose, teman-teman boleh dengan pose terbaiknya juga seperti ini. Nah, ini kalau budaya Korea katanya tanda sayang begitu ya. Baik, kita sekali lagi posenya dengan seperti ini. Saya hitung mundur 3, 2, dan 1. Baik, kali ini benar-benar saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bisa berfoto bersama. Mohon izin saya akan membacakan siapa sajakah calon pemenang untuk bisa mendapatkan e-money dan juga pulsa. Saya katakan calon pemenang karena dari tim kami akan melakukan verifikasi ulang begitu ya, berupa kelengkapan data yakni nama, alamat email dan juga nomor handphone. Untuk itu teman-teman boleh menyertakan kembali untuk nama-nama yang saya bacakan, nama, alamat email dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Sekali lagi ke admin Q&A, jangan di everyone untuk kami melindungi data pribadi Anda. Baik, saya akan bacakan selamat kepada Kak Nova Aulia, Kak Bagas Imron, Kak Wapa Amrina, Kak Mutiara, Kak Ferry Erwandi, Kak Deni Haryanti, Kak Meilina Aryani, Kak Nelly Amelia Sari, Kak Senda Maulida, dan juga Kak Nugraha. Demikian kami nantikan untuk bisa menyertakan ulang berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone. Demikian teman-teman serangkaian acara yang sudah kami selenggarakan. Tentunya untuk teman-teman semuanya kami ucapkan banyak terima kasih sudah berpartisipasi aktif begitu ya mengikuti acara ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terkhusus saya ucapkan terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah meluangkan waktu dan juga sharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya bisa mengupgrade skill seputar literasi digital. Dan memang teman-teman kalau misalnya kecanggihan teknologi ini tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik, tentunya akan berdampak negatif untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya sendiri. Untuk itu saya mengajak untuk teman-teman bisa menciptakan ruang digital yang aman, yang bersih, yang damai, dan juga produktif. Akhir kata, saya Seti Diajeng pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja
cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yup.